Halo, perkenalkan nama saya Elvira Patinong dengan NIM K0211911012. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Di sini saya dari kelompok 6 akan melakukan uji penentuan glukosa. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang uji yang akan dilakukan. Dimulai dari sejarahnya yang mana sudah lebih dari 40 tahun sejak Anton Clemens di Divisi Riset Ames, Miles Laboratories di Elkhart, Indiana, Amerika Serikat mengembangkan pengukur glukosa darah pertama dengan menggabungkan strip tes kimia kering dengan fotometri reflektansi untuk mengukur glukosa darah. Konsep kimia kering kemudian dikembangkan dengan elegan untuk analisis analit lain. Akibatnya, pengukur glukosa darah pertama mewakili teknologi yang mempengaruhi pertumbuhan ekstensif pengujian point of care pada pertengahan 1980-an. Lalu, apa sih itu glukosa? Glukosa adalah bentuk sederhana dari karbohidrat, sedangkan karbohidrat itu sendiri merupakan senyawa karbon yang sebagai penyusun utama jaringan tumbuh-tumbuhan. Glukosa merupakan bahan bakar karbohidrat utama yang ditemukan dalam darah dan beberapa organ lainnya. Glukosa diangkut dalam plasma menuju seluruh bagian tubuh dan langsung digunakan sebagai sumber energi. Faktor yang mempengaruhi penyerapan karbohidrat salah satunya adalah hormon insulin yang akan meningkatkan transport glukosa ke sel-sel jaringan. Selanjutnya, macam-macam pemeriksaan glukosa. Pemeriksaan glukosa ada 4 macam. Yang pertama, glukosa darah sewaktu, yaitu mengukur kadar glukosa darah tanpa memperhatikan waktu. Yang kedua, glukosa darah puasa, yaitu pemeriksaan kadar glukosa darah yang diukur setelah terlebih dahulu tidak makan selama 8 jam. Yang ketiga, glukosa darah 2 jam setelah makan, yaitu pengukuran glukosa darah yang diperiksakan tepat 2 jam setelah makan. Dan yang terakhir adalah tes toleransi glukosa oral, yaitu metode yang digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit diabetes mellitus. Biasanya digunakan untuk mendiagnosis diabetes mellitus tipe 2 dan diabetes mellitus gestasional. Nah, dalam melakukan uji penentuan glukosa terdapat 3 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, metode Hagedorn-Jensen, yang kedua, metode Ottolenghi, dan yang ketiga, metode enzimatik. Pada metode enzimatik ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu Luc-DH, Gottpap, dan Gottperiod. Pada video ini saya akan menggunakan metode Gottpap dengan tujuan ujinya untuk mengidentifikasi kadar glukosa dalam darah. Prinsip ujinya itu sendiri adalah glukosa dari sampel yang diteliti dihidrolisis dengan adanya glukosa oksidase yang membentuk asam glukonat dan peroksida. Dengan adanya fenol dan aminofenazon dan di bawah aksi peroksidas menciptakan senyawa berwarna merah dengan reaksi sebagai berikut. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah 1. Tabung reaksi, 2. Rak tabung, 3. Mikropipet 10 mikroliter, 50 mikroliter, dan 100 mikroliter, 4. Makropipet atau dispenser 1 ml, 5. Semi-chemistry photometer analyzer, 6. Penangas 37 derajat Celcius, 7. Penutup karet, dan 8. Centrifuge. Kemudian bahan yang digunakan yaitu larutan glukosa 1000 mikroliter dan sampel darah atau serum 10 mikroliter. Langkah pertama yang dilakukan, disediakan tabung bersih yang telah diberi label. Hal ini perlu diperhatikan karena setiap alat yang akan digunakan harus dalam kondisi yang bersih sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaan. Lalu, diisi tabung dengan larutan glukosa sebanyak 1000 mikroliter. Fungsi dari larutan glukosa ini sebagai reagensia warna dari pemeriksaan. Kemudian ditambahkan sampel serum sebanyak 10 mikroliter dan dihomogenkan agar jika dianalisis memberikan hasil yang teliti dan tepat. Selanjutnya diinkubasikan selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius agar reagen-reagen dalam sampel bekerja secara maksimal. Setelah itu
diamati dan dicatat perubahan warna yang terjadi. Kemudian diukur kadar glukosa dengan menggunakan alat semi autochemistry photometer analyzer dengan panjang gelombang 500 nanometer. Dan dicatat nilai kadar glukosa yang tertera pada layar. Untuk mengetahui kadar glukosa, kita dapat menghitungnya dengan kalkulasi glukosa darah. Nilai normal pada glukosa puasa berkisar 70-110 mg per desiliter, glukosa 2 jam PP kurang dari 140 mg per desiliter, dan glukosa darah sewaktu kurang dari 180 mg per desiliter. Jika hasil uji terdapat zat warna quinin berwarna merah dan kalkulasi kadar nilai glukosa menunjukkan hasil 75-115 mg per desiliter, itu artinya kadar glukosa pada pasien adalah normal. Faktor yang mempengaruhi penyerapan karbohidrat salah satunya adalah hormon insulin yang akan meningkatkan transport glukosa ke sel-sel jaringan. Insulin dan glukagon mengatur metabolisme karbohidrat dalam jaringan dan mempertahankan kadar glukosa darah tetap optimal. Pengurangan insulin dirangsang oleh hormon glukagon dan hormon-hormon saluran cerna. Kegagalan menghasilkan insulin, kurangnya suplai insulin yang mencukupi, atau ketidaktahanan terhadap efek-efek insulin menyebabkan kelainan yang disebut diabetes mellitus atau hiperglikemia. Sementara itu, jika kadar insulin berlebih di dalam tubuh akan menyebabkan kadar glukosa rendah atau hipoglikemia. Bukan hanya produk insulin berlebih, penyebab hipoglikemia lainnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, puasa, kekurangan nutrisi, menderita penyakit yang menyerang kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, ginjal, dan hati, serta efek samping dari obat-obatan. Kesimpulan dari uji ini adalah metode enzimatik atau GOTPAP merupakan metode yang digunakan dalam uji pemeriksaan glukosa dengan kadar nilai normalnya 75-115 mg per desiliter. Bila kadar glukosa tinggi dalam darah, maka pasien dapat dikatakan menderita diabetes mellitus. Sebaliknya, bila kadar glukosa rendah dari kadar normalnya, maka pasien dapat dikatakan menderita hipoglikemia. Sekian video dari uji penentuan glukosa, semoga bermanfaat dan terima kasih.